Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Opening, pemirsa. Saatnya kita sampaikan top hits. Ini adalah hot issue ataupun hot topics yang ramai diperbincangkan di Instagramnya IDX Channel terkait dengan musim pembagian dividen yang terjadi belakangan ini. Kita akan lihat dari Aneka Tambang yang membagikan dividen sekitar 67,8 miliar rupiah. Dan informasi ini di-like hampir dari 1.300 netizen. Musim pembagian dividen menjadi salah satu peluang favorit untuk menambah cuan. Kita akan simak komentar-komentar dari netizen sebagai berikut. Dari @Aldi Sosu, buy dulu nggak ya sebelum nanti record date-nya terjadi. Kemudian dari Didi KWB, ada yang bilang Antam masuk kategori Asian Asset Class, betulkah? Ya benar, kalau kita sempat sampaikan ini sudah dibahas di IDX Channel bahwa ada 10 emiten Indonesia yang masuk dalam kategori ini termasuk Antam. Itu dia, Asian Asset Class. Kemudian dari Ade Gozali, kira-kira besok bagaimana pergerakannya saham Antam? Oke, ini kita akan coba ulas nanti dengan narasumber kita ya. Baik, itu dia pemirsa terkait dengan top fit musim pembagian dividen. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Halo Mas Jami. Halo. Ini dia musim pembagian dividen menjadi incaran tentunya bagi para investor traders untuk mendapatkan cuan lebih ya setelah dari keuntungan harga saham yang melonjak, tapi di satu sisi ada pembagian dividen yang akan mereka terima. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau misalnya memang untuk Antam memang sih kelihatannya sih kecil ya. Oke. Dividen payout ratio memang 30-an% saja tadi ya. Dan kalau kita ingat juga memang laba tahun 2019 memang cukup lumayan tertekan ya. Oke. Sehingga juga realisasi dividen daripada laba tahun 2019 cukup lumayan kecil sih, apalagi 35% yang tadi. Jadi dengan Antam sendiri bagaimana? Ada yang menanyakan kira-kira hari ini pergerakannya akan seperti apa dari Aneka Tambang? Ya, memang kalau mengharapkan dividen mungkin boleh switch ke saham lain yang dividen yield yang lebih tinggi gitu ya. Oh. Tapi karena memang juga ya Antam cukup oke lah ya, apalagi ditopang dengan penguatan harga emas, harusnya masih baik ya, walaupun harga sekarang nampaknya sih sudah ketinggian ya. Betul. Boleh sell on strength dulu sekarang. Oh, kalau Antam menyarankan sell on strength karena hari ini minusnya 4% ini, nampaknya semakin dalam. Oh, sudah minus 4% mulai ya? Betul, di 555. Bagaimana ini? Boleh tunggu lebih bawah lagi sih nampaknya ya. Oh ya? Sekitar 620. Di 520? 620. Sekarang di 555? Iya, 520 maksudnya. Oke, 520 ya. Karena range pergerakan hari ini 545 sampai dengan 565 untuk Antam. Baik, short term saja? Ya, saat ini sih short term saja, apalagi memang yang berbasis komoditas mungkin masih tertekan ya, apalagi dengan harga emas ya. Kecuali memang yang emas full gitu ya. Kalau Antam kan cukup terdiversifikasi gitu ya. Baik, kalau dari sisi harga komoditasnya, memang kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan kan cukup tertekan ya. Tapi kalau kita lihat pergerakan sahamnya dalam satu bulan memang menarik. Kalau kita lihat Aneka Tambang, meskipun hari ini profit taking cukup dalam 4,31%. Ya, betul. Oke. Untuk saat ini memang sih harusnya sih maksudnya sell on strength seperti beberapa hari yang lalu gitu ya. Tapi untuk masuk lagi nampaknya belum saatnya sih Kak. Belum saatnya untuk masuk lagi? Ya, maksudnya bisa tunggu level lebih bawah lagi. Ya, tadi 520 ya kalau kita mau masuk. Ya, baik, dengan peluang resisten lagi kemana kalau kita bicara Antam? Memang sih boleh pakai saja level saya sebelumnya sekitar 600 dulu sih ya paling dekat. Oke. Baik, 520 sampai dengan 600 range pergerakan dari Aneka Tambang. PTBA juga kalau kita lihat juga kan kemarin membagikan dividen yang cukup besar. Nah, di mana dibandingkan dengan PTBA dan Antam, Anda melihatnya dari sisi yang mana nih? Apakah dua-duanya masih oke begitu? Ya, kalau memang keduanya punya bisnis yang berbeda juga sih ya. Dan kalau kita bilang PTBA sangat besar lah ya yieldnya, mungkin sudah banyak dibahas juga. Baik. Kalau memang untuk mencari yield, boleh saja sih untuk PTBA, apalagi sekarang makin turun juga ya. Ya, sedang minus 2,6% nih di 2.220 dari PTBA. Ya, betul. Kalau ingin beli, sebaiknya sih bertahap saja dan antri di bawah. Oke.
Ngantri di bawah di level berapa nih menunggu untuk support PTBA? Saat ini saja range terbawah tempat 2150 ya, walaupun ada lonjakan yang lumayan. Kalau ingin mencoba di level-level sekitar dekat 2150 masih boleh ya mencoba di koleksi seperti itu. Oke, 2250. 150. Oke, 2150 berarti tidak jauh lagi sekarang di level 2200-an begitu untuk PTBA sendiri. Lagi-lagi ini kalau kita bicara mengenai reboundnya, apakah semenarik dari Antam misalnya dari 520 ke 600 atau bisa bergerak lebih jauh lagi untuk PTBA? Memang sih kalau mengharapkan mungkin capital gain dalam waktu dekat ini agak sulit ya, apalagi nanti mungkin kalau setelah ex dividend ada kemungkinan harga lebih turun gitu ya, harga turun. Jadi kalau misalnya memang mencari yield dan kalau mencari capital gain untuk sementara mungkin tidak. Oke. Terakhir, Mas Jami, saran yang bisa Anda berikan untuk strategi investasi bagi para pemirsa, investor maupun traders IDXNL melihat ataupun menyikapi kondisi perdagangan hari ini sebaiknya seperti apa? Ya, bahwasanya pelemahan yang terjadi di bursa memang sejalan gitu ya dengan bursa global. Dan kalau kita ingat beberapa bulan lalu sempat terjadi juga seperti ini dan strategi yang paling menarik dan yang paling baik untuk jangka panjang itu buy on weakness dan masuk secara bertahap gitu ya, averaging down pada saham-saham yang berkapitalisasi besar. Tetap big caps ya yang menjadi pilihan ya? Ya betul. Mungkin memang entry point tergantung daripada investor, tapi average down kalau kita kilas balik lah 2-3 bulan yang lalu cukup baik gitu ya performa daripada big cap. Baik. Oke, Mas Jami, terima kasih banyak atas waktu dan analisisnya. Sukses untuk Anda dan stay healthy, Mas. Baik, pemirsa, kami masih memiliki satu segmen terakhir yang akan menyampaikan informasi menarik dari pasar modal sesaat lagi.